tapi bisa beli kendaraan baru. Gimana itu Ustaz? Udah silakan ahlinya. Ya, baik teman-teman semua, untuk kita merespon ya kehidupan dan perubahan kehidupan kita dan seseorang, itu landasan pertama harus positive thinking. Ya gitu, positive thinking. Jadi manakala mereka belum bisa menggenapi ya atau membayar amanah kepada kita, ya, itu positive thinkingnya mereka belum diberikan hidayah untuk itu. Mereka belum mendapatkan rezeki untuk itu ya gitu. Kok tiba-tiba mereka bisa beli kendaraan gitu ya. Masya Allah. Tetap kita harus menjaga yang namanya positive thinking. Alhamdulillah. Itu yang lebih dibutuhkan buat mereka. Insya Allah itu mobilnya jadi barokah. Insya Allah pekerjaannya tambah maksimal. Insya Allah itu tambah produktif dan bisa menyelesaikan amanahnya di kemudian hari. Lalu positive thinking selanjutnya menuju ke positive feeling. Ya, langsung dalam hatinya, Alhamdulillah ya Allah. Pada saat dia belum bisa menyegerakan pembayaran amanahnya, maka setiap harinya itu adalah sedekah saya. Terimalah ya Allah sedekahku itu. Ya, teman-teman gitu. Jadi apapun yang terjadi, wow, keren. Di satu sisi kita merasa, ya teman-teman semua, kan masih punya amanah kepada saya, kok beli kendaraan. Nah, ini harus tetap menjaga sebagai manusia ajaib ya, sebagai apa insan magnet rezeki ya. Wow, kerennya tuh benar-benar secara positive thinking ya. Secara positive thinking itu kita harus temukan sebuah statement yang keren gitu ya, bahwa ya itu rezeki dia. Saya harus turut bersyukur atas rezekinya. Ya, persoalan amanah belum dibayar itu perisai saya. Maka banyaklah sholat taubat supaya perisainya lepas ya gitu ya. Nah kalau dikaji lebih dalam, daun jatuh aja nggak mungkin tanpa izin Allah ya. Itu amanah tidak terbayar ya, kemudian bisa beli mobil, mungkin itu siapa tahu juga mobilnya pemberian orang ya. Jadi positive thinking, positive feeling, Allah tidak akan pernah tidur dan rezeki tak akan pernah tertukar. Iya, demikian mungkin sharing yang bisa saya sampaikan. Silakan Mas Khalid. Ya, Ya. biasanya ujian yang punya piutang itu ujian keikhlasan dan ujian kerinduannya. Biasanya antara yang ditagih lebih galak atau yang ditagih bisa jalan-jalan gitu. Akhi, ini Positive thinking dan Ya Ustaz. satu sama terhubung sekali ya. Materi yang baru kita bahas kemarin gitu kan. Salam. Saya masih ingat dalamannya. Bapak Ibu misalkan perhatikan kajian Magnet Rezeki saya baru ngebahas ini dengan Kang Khalid kemarin. Mas Robi juga gitu kan. Tema tentang menarik piutang di bab ke-16. Maka apa yang dilakukan ketika kita sedang berikan piutang pada orang lain, tambahan Bu Diah ya. Nomor satu adalah ridho sebenarnya gitu. Sudah ridho dari awalnya. Terus kedua hadirkanlah mindset memang Rasul menyampaikan setiap harinya ketika kita berikan amanah, berikan apa ya ke lapangan pada orang lain dalam bentuk amanah tadi orang lain, maka setiap harinya menjadi sedekah untuk kita. Itu. Bahkan kita misalkan kita sedang kurang, alhamdulillah sampai hari ini ayah Buddha kok sehat walafiat itu kan. Kan ada hadis Rasulullah, dawu marduakum bisodakoh. Obatilah orang yang kurang sehat di antara kalian dengan sedekah. Kok Bapak Ibu sehat terus ya? Ya alhamdulillah, mungkin bisa jadi berkah tadi ketika memberikan amanah kepada orang lain gitu kan, dan memang belum dibalas. Di situ ada sedekah tiap hari yang menjaga kita dari ketidaksehatan tadi gitu. Masya Allah. Ya, maka menghadirkanlah sudut pandang yang lain gitu ya. Ya kita tadi sepakat positive thinking. Ya kita nggak tahu uang feeling dan positive motivation. Dan positive motivation. Plus 4 itu Ustadz. Plus 4. Titik keajaiban itu plus 5. Plus 4 itu keridoan terhadap semua kondisi. Yes, betul. Zona keajaiban itu. Masya Allah. Selamat ketemu dengan Pak Ridho. Dan penutupnya, Ustaz Asrul menyampaikan, jika Anda mau memberikan pinjaman ya, gitu ya, kepada orang lain, perhatikanlah hal-hal berikut. Ini halaman 103, kajian Magnet Rezeki Ustaz Nasrullah. Teliti dulu yang orang yang mau meminta amanah kepada kita. Kalau memang track recordnya seperti itu, maka kita bisa menolak dengan cara halus. Nomor 2 yang paling penting adalah, kalau Anda sudah mengeluarkan uang untuk dipinjamkan kepada orang lain, anggap saja uang Anda sudah tidak ada. Yes. Itu
correctly. Benar Ya, sekali. kalau misalkan balik itu namanya bonus. Tapi Ya, gini, ya fokusnya tolong tidak pada uang kita yang mungkin dipinjam oleh saudara kita gitu 5 juta, 10 juta. Tapi fokusnya adalah kira-kira uang seperti itu mungkin nggak Allah berikan lewat jalur yang lain, kemudahan demi kemudahan yang lain. Sangat mungkin. Maka yes. fokusnya Allah kau berikan rezeki kok banyak banget ya. Bisa jadi wasilahnya dari tadi gitu ya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah memudahkan urusan Kita. kita. Jadi jangan fokusnya yang kecil itu. Bisa jadi Allah buka banyak pintu. Ketika Hmm. satu pintu tertutup, maka fokuskan ke sebelah. Oh, ada pintu buka yang lain nih. Kita cek lagi. Kalau kita hanya fokus pada satu pintu, maka kita akan merasa nikmat Allah terlalu sedikit gitu ya. Benar Gitu. sekali. Kita fokus pada kolam, kita nggak lihat lautan seluas samudra. Oh iya. Tuh. Kita fokus pada empang, jangan dong fokus pada lautan yang luas. Ibu seperti sedang menyindir saya. Saya ini punya empang di sini, Bu. Ada empang depan ikan nila ya, Tat. Iya, di belakang Ibu itu kan empang, Bu, yang ada hijau-hijaunya Iya, itu, Bu. betul itu. Baik, Baik, ini David. ada satu pertanyaan bagus nih untuk bagaimana kita tahu dari Pak Mahmud, bagaimana kita tahu kalau sedekah kita diterima oleh Allah? Terkait Bagaimana dengan- kita tahu amalan apa? Bagaimana kita tahu kalau sedekah kita itu diterima oleh Allah? Adakah ketenangan hati atau apa? Saya atau Ibu dia? Ya. Saya, oke. Ya, silakan. Baik. Gimana caranya kita tahu amalan kita itu diterima Allah SWT? Satu, hati kita plong. Kalau ya Allah, gimana ya tadi ya sedekahnya ya, itu ada potensi kita belum diterima. Karena kaidahnya gini, Bapak Ibu bisa baca dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, siapapun yang mereka atau memberikan wattaqwa dan dia bertakwa dalam ketakwaan dalam sedekah itu, wa saddaqa bil husna dan membenarkan Rasulullah, beriman pada Rasulullah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan perjalankan dia, kami mudahkan dia di dalam sebuah kemudahan. Hatinya mudah, semuanya lapang semuanya. Ya. Wa amma man bakhila, dan siapapun yang bakhil wastaghna dan merasa cukup nggak butuh lagi sama Allah, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan Allah gitu kan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami perjalankan dia menuju ketidakmudahan. Jadi gini, ketika pengen tahu kira-kira amalan kita diterima atau tidak, sedekah kita diterima adalah satu, bahwa sesungguhnya ketika kita sedekah kita bahagia dengan sedekah itu. Kayak kan ada iklan tuh kan, anak muda masukin gitu kan, dikasih ide dari belakang gitu, 100.000 dimasukin ke kotak gitu kan, wih berani bapak sedekahnya dari di bawah 100.000. Dia itu uang adik yang jatuh, apa uang aku gitu kan. Dia menyesal. Ketika sedekah terus menyesal, maka itu hati-hati, bisa jadi Allah belum terima. Kenapa? Dia tidak mudah begitu ya. Maka tadi agak kelapangan. Contoh gini, orang yang haji mabrur, kalimat mabrur itu, maka ngecek tanda kemabrurannya bukan ketika di tanah suci. Ketika di tanah suci nggak jadi acuan. Ketika sholat di tanah suci dia khusyuk, di tanah suci dia sholatnya on time, bahkan belum waktunya sudah hadir gitu kan. Sholat Jumat aja itu datang harus jam 9. Setelah jam 9 di luar kita, panasnya luar biasa kan. Nah, itu Masya Allah, ya emang terjaga di sana. Tapi kemabruran dicek kapan? Ketika pulang ke tanah air, dia masih ada perbaikan nggak? Kalau sebelum haji atau sebelum umroh, biasanya datangnya pas sholat, nggak ikut khutbah misalkan. Ini sekarang alhamdulillah pas khutbah sudah ada di situ gitu ya. Biasanya sebelum umroh itu datangnya pas qomat, ini pas adzan sudah datang. Ini bagian dari kemabruran. Ada peningkatan sebuah kebaikan gitu. Dan kedua, ini dari segi psikologi kaki. Ada seorang datang kepada ibu-ibu datang kepada Ustadz Bendri saat itu. Maka nanya, Ustadz kok suami saya ini marah-marah mulu, emosinya nggak stabil. Ustadz Bendri jangan mengatakan simpel, suami ibu pelit ya? Loh, kok Ustadz tahu katanya? Iya, orang pelit itu suka marah-marah katanya. Katanya gitu. Kan apa? Waktumunal ghaidh, ayatnya gimana ya? Itu kan satu, mereka itu orang-orang yang tidak bisa menahan emosi itu. Ayat sebelumnya tentang berbicara tentang sedekah. Bahwa sesungguhnya orang ahli sedekah itu waktumunal ghaidh, mereka bisa menahan amarahnya. Itu sangat-sangat connecting. Nanti kalau misalkan kita nggak mudah untuk menahan amarah, bisa jadi emang ada potensi juga gitu ya, kita kurang sedekah. Oh, al-miswab. Budi mungkin tambahan? Iya. Dari Budia mungkin ada tambahan. Pengalamannya kan banyak berdasarkan pengalaman dia. Rasanya apa tuh? Mungkin tambahan terakhir ya.
dalam kesempatan kali ini banyak-banyak saja kita mengucapkan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi apapun yang kita alami sebenarnya sinkronisasi pikiran, ucapan dan hati itu untuk pembelajaran awal ya. Kalau yang saya alami dulu ya, itu lebih bisa diterima oleh apa diri kita, hati, pikiran ya dan juga ucapan itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini bisa sharing di sini. Alhamdulillah hari ini masih ada nasi yang bisa dimakan. Alhamdulillah itu lebih bisa disinkron, lebih bisa diterima oleh seluruh komponen tubuh kita dan juga otak pikiran kita. Tapi kalau karena astagfirullahaladzim ya beristighfar astagfirullahaladzim. Ini khawatirnya kita belum bisa memaknai astagfirullahaladzim yang tepat gitu ya. Astagfirullahaladzim ya, bukan saya salah ya, saya siap belajar gitu ya. Saya salah, saya siap diperbaiki, saya siap belajar kan gitu ya. Hakikat astagfirullah. Tapi yang ada astagfirullahaladzim, saya dizolimi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok segini amat suami saya ya Allah. Nah, akhirnya astagfirullahnya itu astagfirullah yang menghakimi orang lain ya gitu. Nah, itu tidak sinkron ya. Saya salah, saya mengaku salah, saya siap belajar gitu kan. Nah, maka yuk pembelajaran untuk sahabat yang mungkin lagi berupaya untuk mendapatkan yang disampaikan Ustadz Ali tadi, habis bersedekah lalu hatinya plong ya. Itu kita belajarnya dari selalu mengucapkan alhamdulillah atas setiap detik nafas kita, alhamdulillah gitu ya, supaya terlatih dulu untuk legowo, terlatih dulu untuk bersyukur terhadap setiap yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Iya, demikian Mas Khalid tambahannya. Alhamdulillah ya, ini sudah mau jam 10 nggak kerasa kita membahas tentang sedekah, luar biasa. Waktu terasa begitu cepat. Insya Allah berkah waktu yang kita gunakan untuk membahas tentang materi pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita tutup, izin saya menyampaikan, ini ada yang bertanya, gimana caranya sedekah beras nih. Saya sampaikan sedikit tentang tadi ya, yang di awal kita sampaikan lagi. Beberapa program-program Yayasan Rozikin. Singkat saja, ini ada wakaf jalan bisa. Betapa banyak perisai kami ya Allah. Mbak Ilda di 0812 1110 2015. Nanti yang ketinggalan, yang nggak sempat screenshot bisa nonton ulang di YouTube Pesantren Khairul Zikin ya. Kemudian ini QRIS-nya dan nomor rekening wakafnya, silakan bisa di screenshot. Dan ini wakaf pesantren yang 50.000 per bulan, yang 3 juta per meter. Ini 50.000 per bulan juga di Mas Robi di 0833 dan wali asuh ini nanti Bapak Ibu bisa meniatkan, misalnya saya ingin menjadi wali asuh seorang santri, saya ingin menjadi wali asuh 5 orang santri dengan jumlah sekian, dengan jangka waktu sekian, silakan Bapak Ibu, misalkan ingin khusus menjadi wali asuh santri, mendaftarnya di 0821 7298 31. Dan zakat ini Bapak Ibu yang masih belum tahu hartanya, batasan zakatnya sampai di mana, berapa persen harus dikeluarkan, silakan juga bisa melalui Yayasan Khairul Zikin 2172984831. Kemudian ini tadi yang ditanyakan beras untuk santri sama di Mbak Ilda di 0812 1110 2015. Silakan bisa nanti WhatsApp Mbak Ilda dan nanti digabung di grupnya, grup beras untuk santri. Ini mulai dari 5 kg per bulan. Saya mau 10 kg per bulan Mas, mau 20 kg, boleh banget. Jadi 5 kg ini hanya minimal saja ya, 5 kg per bulan. Jadi programnya nanti ke Mbak Ilda di nomor yang tertera, nanti gabung di grup. Dan ini sedekah santri secara umum, secara keseluruhan, Bapak Ibu jika ingin mensupport kebutuhan santri pesantren Khairul Zikin, mulai dari kitab, sarana belajar, siang, dan kebutuhan-kebutuhan santri bisa di rekening ini. Silakan disimpan, di screenshot juga. Dan silakan follow media-media sosial. Baik, itu saja dari kami Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khair atas sharingnya pada pagi hari ini. Betapa banyak perisai kami ya Allah.
Ternyata Betapa masalah yang banyak hadir dosa-dosa banyak. yang kami lakukan Kita kepada-Mu ya ucapkan mohon Allah. maaf sepertinya karena Mata kami suhu berdosa. kita kan hanya 100. Telinga kami berdosa. Langsung berhenti. Tangan kami berdosa. Beberapa wali santri atau Kaki kami berdosa. yang Seluruh tubuh kami berdosa ya Allah. Lalu bagaimana lagi nanti nasib kami di akhirat ya Allah? Lalu bagaimana nasib kami nanti di yaumil akhir ya Allah? Maka ya Allah perkenankan doa kami. Inilah doa taubat kami padamu ya Allah. Kami bertaubat memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada cara terbaik dalam menyelesaikan masalah kecuali masuk dalam dunia kuantum. Ketika masuk di dalam dunia kuantum, maka semua solusi terhubung. Begitu Bapak Ibu. Jadi ilmunya sederhana. Kalau bahasa NLP atau bahasa ilmu-ilmu yang lain, ini udah mulai terkenal yang namanya alam bawah sadar. Tapi ketenangan yang kita dapatkan bukan ketenangan yang semu. Ketenangannya benar-benar ketenangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tenang, maka solusi terlihat. Allah turunkan firman-Nya, Allah turunkan ruhnya namanya Al-Quran untuk jadi jembatan antara masalah dengan solusi kita. Teorinya sesederhana itu dan melaksanakannya juga mudah. Cuma dua kok. Sholat, garpu ta'ala. Yang jelas gini Bapak Ibu, prinsipnya garpu ta'ala itu satu, sama, dan terhubung. Kenapa kok kita pakai Al-Quran? Karena Al-Quran adalah jembatan yang paling pasti untuk mendapatkan jawaban kita. Penggunaan garpu ta'ala nggak bisa setiap hari. Ya, nggak bisa setiap hari. Kapan? Pada saat kita betul-betul butuh bertanya. Pikiran udah wow keren, hati udah tenang, baru berfungsi. Keajaibannya bisa berjalan.